Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Farhan di channel The News Indonesia. Kali ini saya kedatangan kawan saya yang jauh, Mr. Jawir. Mana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, jauh-jauh nih. Dari mana bang? Dari Bintaro. Bintaro, Cipondo ya lumayan ya. Ya kurang lebih setengah jaman lah. Setengah jam. Hibrid tuh, nggak pakai rem ya. Insya Allah nggak pakai rem. Oke bang, gimana bang? Tadi lancar. Alhamdulillah 2 orderan doang. Dua orderan kali 200.000 ya? Nggak nyampe bang, 9.600 dikali 2. Gimana bang dulu sekolah di mana sekolah? Sekolah di SMK Perus Jakarta, Pondok Pinang. Tapi waktu makan bangku sekolah ada kepikiran nggak jadi cita-cita jadi apa driver online? Enggak, saya cita-cita saya jadi dokter. Jadi dokter. Tapi masih bisa dicapai nggak tuh dokter kalau sekarang dengan ini? Ya insya Allah kalau kita mau jalanin, insya Allah pasti tercapai. Amin. Yang penting kita punya semangat ya. Iya. Abang kan masih muda lah kita jadi dan setiap orang yang sekolah juga memang belum ada yang cerita jadi cita-cita jadi driver online itu nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana ceritanya tuh tiba-tiba kok abang sekarang di driver online gitu? Ya saya pertama kali saya kerja di Kemang, kan, dan terus gaji saya kurang lebih 4.200.000. 4.200.000 yaitu per bulan. Dan saya sekarang driver online ya lumayan sih per harinya waktu itu. Ya kurang lebih 500.000 per hari. Nah makanya saya dari pekerjaan saya keluar dan saya beli online, driver online yang cukup kebutuhan kita sehari-hari. Lumayan lah, kalau dulu hitungan 500.000 ya, tapi Iya. dulu itu kan bang. Iya. Kalau sekarang kan, kalau kawan-kawan kita, kebetulan kita kawan driver online banyak juga ya. Iya. Mereka itu banyak yang mengeluh juga kalau kondisi sekarang. Driver online jumlahnya itu banyak. Orderan juga walaupun banyak ya mereka otomatis terbagi-bagi gitu bang. Ya, bagi-bagi. Jadi nikmatin aja kalau sekarang ya bang ya. Benar aja, yang penting mah kita mau dapat berapa aja bersyukuri, kita sehat selalu. Sal kita sama anak muda ini. Oke bang Jawir, nikmatin kopinya dulu. Sebelum bayar kopinya. Sip. Oh hitam, coklat, beda tapi tetap satu ya. Kalau kalau beda rasa tapi satu tujuan sama. Mantap. Bang, Pokok. apa bang? Sip, lanjut. Ada temen ada kopi rokok. Oh iya bang, lengkap udah. Aduh, enak dah. Ini gimana nih bang? Tadi kan abang ceritain katanya waktu di kerja sebagai apa sih? Masak di restoran. Masak. Wih, jadi chef juga. Berarti bisa masak sendiri dong. Indomie mah udah apa udah Iya, berhatam ya? alhamdulillah. Tapi kalau masalah masak daging-daging, sirloin itu di luar kepala. Oh di luar. Iya di luar kepala, kalau di dalam. Nah, enggak dari mau customer mesen setengah matang sampai matang udah hafal gitu. Oh iya. Itu padahal ilmu itu lumayan itu kalau misalkan abang nanti apa di ini. Jadi gimana bang? Waktu dulu kan abang kerja di restoran ya. Iya. Di restoran itu abang tuh pagi-pagi harus masuk jam sekian gitu, pulang jam sekian gitu. Nah sekarang abang di ojek online itu perbedaannya apa bang? Ya kalau kita di perbedaannya sih kalau kita kerja susah bangun pagi dan terus juga waktunya kebentur. Dan kita kalau kerja tuh diatur sama bos. Abang berarti tipenya orang yang nggak mau diatur nih? Nggak mau diatur, masalahnya kan di perjalanan kita nggak tahu kan namanya macet bagaimana kita nggak tahu. Tapi kan bos taunya sesuai jam aja begitu. Oh iya. Yang bang kalau kita kerja di sebuah perusahaan itu memang ada aturan mainnya, ada rule yang harus kita kita jalankan gitu kan. Sedangkan kalau di online, kalau kita rajin ya dapat uangnya lumayan gitu kan. Ya, bang kalau kita rajin ya pasti ada aja masukan bang. Iya. Tapi abang tadi bilang katanya susah bangun siang, berarti kejar ininya pas di online itu gimana tuh? Ya, cara ngatur waktunya gitu. Sebangun kita aja bang. Kalau kita mau bangun pagi ya pasti kita dapat juga lebih banyak sampai pagi lagi. Oh ya kan? gitu.
Tapi kita justru ngalong kan, kalau ngalong pendapatannya lebih gede, 12.000 satu tarikan. Oh gitu ya. Itu yang biasa bangun siapa? Emak apa pacar biasanya? Ya enggak, alarm kadang-kadang kalau kadang alarm nggak mempan ya emak dibangunin. Kalau mama nggak mempan siram aja sekalian langsung gitu ya? Enggak, nggak siram, paling ya tangannya tarik ya, itu dari saya. Bangun, saya bangun, bakal bangun. Pasti bangun tuh Ya, ya? mama di tangannya dia tarik, emak bangun, saya dibangunin. Oh, kalau nggak bangun juga udah tendang aja udah. Ya, kalau nggak biasanya. kita tidur seharian, ya itu kita nggak ada duit. Jadi banyaknya sekarang waktu diatur sama abang sendiri ya? Iya, Sama sama ada yang abang. online, kita yang berwaktu. Oh gitu. Oke bang, Iya, driver online kan memang di jalanan gitu ya. iya benar Bang. Yang aku sih pengen tahu apa sih pengalaman yang pahit atau yang menariknya? Ya, Atau pengalaman yang menarik deh. Ya kalau pahit, saya dapat orderan fiktif, ya kita udah beli makanannya, pakai modal sendiri, totonya orderan fiktif, ya kan lumayan 1.200.000. Buset, Iya, 1.200.000. gimana Dan gitu? saya teleponin nggak diangkat, ya kan, terus saya paranin nggak diangkat, saya tungguin sampai setengah jam lebihnya, saya tungguin, nggak mau saya ngorder nelpon customer service, ya kan, biar duit saya balik. Terus kalau duit saya balik, saya harus suruh foto ke tukang sapu tim oren, biar duit saya balik, masuk ke email. Ya saya disuruh nunggu seminggu baru duit saya balik 1.200.000. Tapi waktu itu balik. Alhamdulillah seminggu balik. Iya. Tapi itu apa pelanggan seperti itu nggak ini ya, nggak kena apa-apa gitu? Nggak bisa ya, merugikan driver online lah, ya kan, Gojek yang lain gitu jatuhnya. Oh iya. Kan fiktif orderannya. Terus kalau pengalaman yang menariknya nih bang, Iya. biasanya yang enak-enak nih, pengalaman yang enak-enaknya gitu Iya. selama jadi driver online apa aja itu? Ya alhamdulillah kalau saya yang enak-enak sih ya, saya waktu itu pernah sekali dari Gisel ngasih tip 50.000. Gisel apa pas dulu apa mantannya Dari Mati, iya, oh, artis dong. Iya artis, itu lumayan ketemu saya. Oh dekat rumah. Iya di Cepaka 3 di pojok. Oh. Itu yang dari artis, saya jadi semangat gitu Gojeknya. Oh jadi itu apa pengalaman-pengalaman menarik seperti itulah yang jadi motivasi. Iya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ketemu Atta Halilintar cowok gimana? Ya biasa aja sih ya kan, cuma di TV dong begitu kan, kita nggak tahu aslinya apa gimana gitu. Kali dia akan ngasih tipnya lebih gitu. Kita kan nggak tahu kan. Ya kalau dikasih saya alhamdulillah, kalau nggak kasih ya alhamdulillah juga. Gitu. Jadi kita harus tetap syukurin aja ya. Iya. Cuma orientasinya yang penting kita mengantarkan pesanan gitu kan, Iya. sesuai tepat waktu. Oke bang, itu apa tadi udah pengalaman menarik dan pengalaman pahitnya. Terus Iya. apakah pernah dulu apa namanya tadi kan orderan fiktif ya? Iya, orderan fiktif. Sampai 1.200.000 itu kan 1.200.000. sangat berisiko sekali gitu. Iya. Itu proses itu kan sampai seminggu Seminggu tuh. baru dibalikin. Seminggu baru dibalikin nih. Kan bang kalau misalkan apa namanya ojek online itu kan ojek online driver online itu kan memang nggak ada gaji kan, jadi Iya. kita kerja kita dibayar. Iya. Nah kan selama 1 minggu abang kan uang abang itu yang 1 juta kan nggak ada di abang kan. Ya, nunggu dulu kita baru bayar dari customer service. Jadi selama nunggu juga kan abang harus narik juga gitu Iya, kan. kita harus. Jadi sambil narik sambil ngurusin itu juga. Iya. Gitu. Oh berat juga ya. Ya kalau misalkan kalau duit saya nggak balik ya hitung saya amal lah gitu ya kan. Ya, kita kan nggak tahu dari online di mana. Misalnya di jalanan kita nggak tahu risikonya apa gitu. Tapi sekali doang sih sebelum saya itu dana fiktif 1.200.000. Tapi lumayan sih 1.200.000 Iya. kilo loh hari ini. Jadi kalau kita nyari duit susah gitu kan. Betul. Itu bang kalau misalkan ketemu yang jahil suka ada nggak tuh? Ya alhamdulillah sih ada sih. Ya paling penumpang sih nggak ada yang jahil. Paling cuma customer doang. Orderan kayak food ya kita udah alamatnya sesuai kan itu ya kan, sesuai aplikasi. Oke ditunggu ya kak. Dan kakak itu alamatnya juga berbeda. Makanya kita udah nomor 10 nih ya kan, nomor customer si A. Contohnya nomor si B, nomornya beda juga. Kan saya udah nunggu
paling gedek itu saya bang, jujur. Itu kan berarti abang mah spesialnya di gosen apa gimana? Bisa sih ya Apa aja? alhamdulillah ya apa aja yang bunyi saya tarik, nggak bunyi tungguin aja. Ini nunggu bunyi gitu ya? Iya, nggak bunyi ya kita dimbai udah. Kalau misalkan bunyi ya kita narik, kalau enggak di rumah aja. Ini pantat gimana pantat? Ya alhamdulillah pantat mah udah nggak main, saya udah bosan sama perut doang mainan. Ini bang kok apa namanya, kita juga baru tahu sih. Itu istilahnya kalau kita bawa orang tuh istilahnya pantat. Kenapa sih pantat gitu kan? Nggak, kalau pantat kan ibaratnya disebutnya kan kalau penumpang apa gitu kan pantat, tapi kalau di aplikasi goret. Kalau kita dapat goret itu kita bawa penumpang. Oh jadi bahasa pantat itu bahasa bukan bahasa aplikasi, bahasa orang lain aja ya? Iya, dari online. Iya, berarti memang yang naik, kalau nggak ada pantatnya berarti bukan pantat tuh. Bukan pantat. Bang Jawir, sekarang kan di tengah pandemi COVID-19. Iya. Tadi abang bilang waktu pertama masuk itu ojol itu penghasilannya yang luar biasa gitu. Iya, 100.000 bisa 500.000 sehari. Capek. Sekarang kan pasti berkurang lah. Iya. Jadi sangat jauh lah berkurangnya. Jauh banget bang. 80% sama 20% jauh banget. Ya, makanya itu gimana bang? Sedangkan kita kan tiap hari kebutuhan kita harus terus berjalan, kita perlu makan, Iya sih. ini cara mensiasati ini gimana? Ya kalau kita misalkan itu mah kan kita udah diatur bang, kita mah kan tinggal bismillah aja ya kan. Kalau memang kita dikasih rezeki ya sedikit, kita bersyukur aja. Karena kita nggak tahu bang rezeki bang. Iya sih. Terus gimana ya untuk para driver online yang lain, tip-tip apa yang bisa bang ceritakan buat mereka gitu kan, supaya apa namanya cara lebih kepada apa namanya supaya dapat orderan terus gitu kan ada tuh istilah gacor, udah kayak burung lah, ada gacor ada kagak, Cuma tergantung bang. gimana itu? Ya, itu mah misalkan kalau gacor itu mah ya tergantung dari kita sendiri bang, mau orderan mau jauh kita ambil aja, kan lagi dibagi. Kalau nggak dibagi kan kita ganggu akunnya gitu bang, jadinya kan. Berarti tipnya itu ya, jadi, Iya, jadi kita jangan pernah nolak lah ya gitu. Pernah nolak, mau orderan mau goret, mau gosen, mau put, mau gosok, mau jauh dekat ambil aja bang ya kan. Jadi kita mau kesana juga enak, enteng akun kita bang, di mana dibagi. Oh iya. Bang, terus gimana bang perasaan abang nih selama untuk udah jalan berapa tahun sih dari? Dari 2019 saya masuk di Gojek, terus sampai 2021 ya kurang lebih bang 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Itu apa namanya? Gimana rasanya gitu kan sekarang masih bertahan di driver online atau memang kita lagi nyari pekerjaan yang lain gitu? Ya kalau kita sih ya pengennya sih ya buat di driver online itu kita buat sampingan, tapi yang diutamain itu kita mau kerja lagi. Mau kerja lagi? Iya, mau kerja lagi, tapi ya kita udah lama sana sini ya alhamdulillah bang belum panggil. Ya jadi kita sambil nunggu barang masukan kita masih narik di Gojek. Memang apa di tengah pandemi COVID-19 itu sangat berpengaruh gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan juga yang gulung tikar gitu Ya, sehingga memang kebutuhan akan pekerjaan pun memang sedikit berkurang, sedangkan orang pengangguran itu lebih tambah banyak. Iya benar. Jadi ya paling kita kalau gue saranin sih ya kita sabar aja dulu gitu. Iya sabar. Kita pasti kondisi seperti itu pasti akan berangsur hilang lah mudah-mudahan gitu. Ya, secepatnya gitu kan. Iya. Oke bang, fitur layanan Gojek kan ada beberapa ya, ada banyak ya. Berapa macam yang banyak Ada fitur layanan. Apa tuh bang? Fitur layanan yang mana yang termasuk favorit abang nih? Kalau saya sih favorit GoFood sama Gosen. GoFood sama Iya. Gosen. Kenapa tuh bang? Nah kalau misalkan kalau GoFood kita ambil makanan doang, ngambil makanan nunggu udah. Terus kalau misalkan kalau Gosen kita cuma ngambil paket barang atau barang gitu. Kalau itu apalagi pilihannya goret ya? Iya goret. Goret kenapa ya? Goret. Nah kalau kita goret tergantung juga sih customernya. Soalnya kita kalau beda motor kan orang mesti pasti sama. Padahal kan itu kan untuk saya apa dipakai sama orang tua. Oh, jadi banyak komplain. Iya, komplain itu partnernya berbeda-beda Oh gitu.
Memang sih antara driver online dan konsumen atau Gojeknya kan memang harus ada kesepakatan. Iya. Memang ya biasalah kalau dalam dalam kita menjalani kegiatan pekerjaan ini kan suka ada aja gitu. Iya benar. Oke Bang, ini sih pertanyaan terakhir ya. Iya Bang. Mungkin Abang selama di Gojek itu apa harapan Abang yang selama di Gojek ini? Harapan saya sih ya, semoga aja di COVID-19 ini berhenti dan orderan semakin ramai lagi kayak dulu lagi. Oh gitu. Itu harapan saya. Ya amin, itu sih memang harapan kita semua ya. Iya. Jadi nanti setelah pandemi ini selesai, Iya. mudah-mudahan sih ekonomi Indonesia dan pemerintah itu juga lebih memperhatikan kita sebagai rakyat kecil. Oke, segitu aja mungkin ya kita ngobrol-ngobrol malam ini, nanti kita sambung lagi. Oke, siap Bang. Oke, yuk. Oke, sobat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.